Sebelumnya, perkenalkan nama saya Jason. Saya bersekolah di Seman 1 Cikarang Utara. Nah, untuk kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang apa itu eksponen. Yuk, kita langsung ke materinya. Nah, kita langsung masuk saja ya ke materinya. Nah, yang jadi itu ada yang namanya eksponen. Apa sih itu eksponen? Nah, eksponen ini bahasa kerennya. Nah, artinya itu adalah bilangan berpangkat. Bilangan apa? Berpangkat. Nah, jadi apabila terdapat sebuah bilangan berpangkat, itu disebut sebagai eksponen. Bilangan berpangkat itu seperti apa sih? Misalnya nih ya, kayak 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. 2-nya ada berapa kali? Ada 4 kali. Jadi 2 pangkat 4. Nah, 2 pangkat 4 ini disebut sebagai bilangan eksponen. Nah, kemudian nih misal ada X dipangkatkan N. Nah, itu apa maksudnya X pangkat N? Artinya N itu sebagai tak hingga, jadinya tuh kayak X terus sampai si N ini. Nah, jadi ini X pangkat N itu merupakan sebuah perumpamaan. Dengan N itu dianggap sebagai pangkatnya dan X ini tuh bilangannya. Oke, sampai di sini teman-teman udah paham belum? Jika sudah, kita langsung ke next materi. Untuk materi selanjutnya, kita akan belajar tentang sifat-sifat eksponen. Nah, sifat yang pertama itu A pangkat M dikali sama dengan A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Nah, itu maksudnya apa sih? A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Jadi apabila sebuah pangkat depannya sama, bilangannya sama, nah itu tuh bisa ditambahkan pangkatnya. Contohnya aja ya biar langsung paham. Misal ada 2 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 5. Jadinya berapa? 2 pangkat 8. Jadi 2 pangkat 3 ditambah 5 sama dengan 2 pangkat 8. Contoh lagi, ada 3 di pangkat 2 ditambah 3 di pangkat 5. Nah, jadinya gimana? Ini 3, 2 ditambah 5 sama 3 pangkat 7. Oke, udah paham buat sifat yang pertama? Sip. Kita lanjut ke sifat yang kedua, yaitu pembagian. Nah, ini merupakan sifat yang kedua, di mana apabila ada bilangan yang sama kemudian dibagi, itu tuh pangkatnya bisa dikurang. Misal contoh lagi, contohnya sama aja ya, 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 5, jadinya gimana? Jangan deh, ulang ya guys. Jadi misal ada 2 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 2, jadi gimana? Jadinya 2 pangkat 4 dikurang 2 sama 2 pangkat 2. Ini lanjut lagi, misal ada 10 pangkat 5 dibagi 10 pangkat 4, jadinya 10 pangkat 5 dikurang 4 sama dengan 10 pangkat 1 atau 10. Oke, udah paham buat sifat yang kedua? Kita langsung ke sifat yang ketiga. Untuk sifat yang ketiga ini ada bilangan dipangkat kemudian dipangkat lagi. Nah, kayak gimana tuh? Nah, kalau ada soal kayak gini, itu gampang aja ya, tinggal dikali. Jadi M dikali N, pangkatnya yang dikali sama pangkat yang di luar si kurung ini, oke? Jadi A, M dikali N. Contoh lagi ya. Misal ada 5 dipangkat 5 sama ini, oke? Jadi gimana? Tinggal 5 pangkat 5 dikali 2 sama dengan 5 pangkat 10. Oke, udah paham buat sifat yang ketiga? Kita langsung ke sifat yang keempat. Sifat yang keempat itu ada A M dikali B M sama dengan A kali B M. Nah, itu tuh maksudnya tuh kayak gimana? Kita langsung ke contoh aja ya. Misalnya 2 pangkat 5 dikali 3 pangkat 5 sama dengan gimana? Nah, dari sifat ini kita bisa lihat nih bahwa pangkatnya ini sama, ya kan? Pangkatnya sama, yaitu sama-sama pangkat 5. Tapi bilangannya beda.
Nah, jadinya ntar kayak begini. 2 dikali 3 sama dengan pangkat 5. Oke, sama aja. Misal juga nih, ada misalnya kayak 3 dikali 5 dipangkatkan 2. Nah, itu kayak gimana? Sama aja, sesuai dilihat dari rumus ini. Jadinya tinggal 3 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2. Oke, sudah paham? Kita langsung ke sifat berikutnya, yaitu ada A pangkat M dibagi B pangkat M sama dengan AB per M. Aduh, udah mulai pusing kan di sini, udah per-peran nih. Maksudnya tuh kayak gimana? Kita pakai perumpamaan contoh yang sama lagi ya. Misalnya 2 dipangkatkan 5 dibagi 3 dipangkatkan 5. Itu kayak gimana? Kita lihat ini A-nya, ini B-nya. Sesuai lihat dari sifat yang ini. Nah, tinggal 2 per 3 dipangkatkan 5. Oke, paham? Gampang kan? Misal ada lagi nih, 5 per 7 dipangkatkan 2. Itu sama aja kayak yang ini. Berarti tinggal 5 dipangkatkan 2 dibagi 7 dipangkat 2. Oke, paham? Nah, kita masuk ke sifat pengurangan. Nah, untuk sifat pengurangan ini, sifatnya macam ini. 1 per AN sama dengan A min N. Nah, maksudnya tuh kayak gimana tuh? Misal, ada soal ya. Misalnya 1 per 5 dipangkat 2. Nah, itu sama aja sama dengan kayak 5. Ininya pangkatnya min 2 gitu loh. Paham? Misal ada 10 pangkat 10, itu kayak gimana ya? Sama aja, tinggal 1 per 10 pangkat 10 ini. Oke, paham? Gampang kan? Oke, ingat. Sekarang ada sifat berikutnya, A pangkat 0 sama dengan 1. Nah, jadi apa yang dimaksud A pangkat 0 sama dengan 1? Jadi, semua yang dipangkatkan 0 itu hasilnya akan 1. Kecuali 0 sendiri ya. Misal 0 pangkat 0 itu nggak ada. Tapi misal ada 9 dipangkatkan 0, itu pasti hasilnya tuh 1. Oke? Gampang kan untuk sifat yang ini? Nah, selanjutnya ada sifat H N per M sama dengan M diakarkan A per N. Nah, misal ada bilangan yang dipangkatkannya per nih. Misal kayak gini. Nah, 2/3. Nah, itu sama aja kayak 3 diakarkan 5. Nah, gini. Oke, paham? Nah, bisa juga kayak begini. Misal ada 2 dipangkatkan 10 pangkat 4. Nah, itu tuh sama aja kayak 10 4 per 2. Oke? Gampang kan? Nah, kalau kita sudah paham tentang sifat-sifatnya, kita langsung masuk aja ke contoh soalnya. Nah, untuk soal pertama, ada 2A pangkat 5 dikali 16A pangkat 2. Nah, kerjanya kayak gimana sih? Nah, caranya begini ya, kita lihat dulu. Ada gak bilangan angka yang bisa kita pangkatkan atau diubah menjadi sebuah pangkat? Dilihat di sini ada kan bahwa angka 16 ini kita bisa jadi pangkatkan. Nah, jadi 2A pangkat 5 dikali 2 pangkat 4 A pangkat 2. 16 itu 2 sama dengan 2 pangkat 4 kan? Nah, ini kan 2 pangkat 1. Jadi tinggal dari sifat yang tadi bahwa A M dikali A N sama dengan A M ditambah N. Ini kan sama kan? A. Nah, tinggal dimasukin aja. Jadi 2 pangkat 5 ditambah ini juga sama kan? A pangkat 7. Udah deh, kelar begini. Simple kan? Kita next soal ya. Untuk soal yang kedua, itu ada B pangkat 9 dibagi B pangkat 5 per B pangkat 8. Nah, untuk cara mengerjakannya, kita kerjakan yang bagiannya atas dulu. Sesuai sifat yang tadi bahwa A pangkat M
dibagi A pangkat N sama dengan A M dikurang N. Berarti kita tinggal langsung kurangkan saja B pangkat 9 dikurang 5 sama dengan B pangkat 4. Nah, B pangkat 4 per B pangkat 8. Kan kalau diperumpamain sama aja kayak B pangkat 4 dikurang B pangkat 8 kan. Nah, karena sama pakai rumus yang tadi ini, sifat ini tadi, berarti tinggal B pangkat 4 dikurang 8 B min 4. Nah, B min pangkat min 4 ini kita masih bisa kerjakan lagi sesuai dengan sifat yang tadi bahwa 1 per AN sama dengan A min N. Nah, dengan tadi kan kita dapat hasilnya ini kan. Dapat hasil ini, kita perlu ubah ke bagian ini. Menjadi 1 per B pangkat 4. Nah, ini untuk jawabannya. Mudah kan? Oke, kita lanjut untuk soal berikutnya. Terdapat soal 25 pangkat 2 dikali 5 pangkat min 10. Bagaimana sih cara mengerjakannya? Kita jangan panik dulu ya. Kita cari yang mana bisa kita sederhanakan. Yaitu ada 25. Oke, 25 ini kalau kita ubah menjadi sebuah bilangan berpangkat itu berapa? Ya, yaitu 5 pangkat 2. Betul. Nah, 5 pangkat 2 kemudian anggap aja kayak gini kan. Nah, oke, sampai sini paham nggak? Sama kan? Nah, dikali 5 min 10. Nah, kalau ada begini kita perlu kerjakan yang ini dulu, yaitu jadi 5 pangkat 4 dikali 5 min 10. Nah, kalau kayak gini kan, kalau yang ini kan ditambah ya kan, M sama N-nya. Tapi kita langsung kerjain aja nggak apa-apa. Jadi kayak 5, 4 dikurang 10. Oke, paham? Nah, sama dengan 5 pangkat min 6. Nah, kayak soal yang sebelumnya tuh, 5 pangkat min 6. Kita ubah dia menjadi 1 per 5 pangkat 6. Inilah untuk jawabannya. Paham? Oke. Kita lanjut next soal ya. Nah, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Kita masuk ke bilangan akar. Oke. Kalau dilihat dari soalnya sih susah ya, padahal gampang banget loh. Nah, kita lihat ada yang bisa kita sederhanakan nggak? Yaitu ada angka bilangan 64. Nah, berapa pangkat berapa yang hasilnya 64? Ya, betul. Yaitu 2 pangkat 6. 2 pangkat 6, P2 dan Q4. Nah, ini kan ada pangkat 3 kan di luar dari bilangan akar. Nah, itu kita tinggal bagi-bagi per pangkat ini. Jadi tinggal kayak jadi tinggal 2 pangkat 6 per 3 P2 per 3 Q4 per 3. Nah, ini kan bisa dibagi. Jadi 2 pangkat 2 P pangkat 2 per 3 Q pangkat 4 per 3. Nah, ini sama dengan 4 P2 per 3 Q4 per 3. Inilah untuk jawabannya. Gampang kan? Nah, sekarang teman-teman sudah paham kan bagaimana caranya mengajarkan soal-soal eksponen dan sifat-sifat eksponen dan pengertian eksponen itu sendiri. Nah, sekian penjelasan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata yang saya ucapkan. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.